شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita masih dalam bab tayammum dari kitab Zadul Mustaqni. Pembahasan kita di akhir pertemuan kita yang lalu, tatkala mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan nawaqidil tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Pembatal-pembatal tayammum, semua pembatal-pembatal wudu ditambah dengan tatkala mendapatkan air. Nah, tatkala seorang mendapatkan air maka batal tayammumnya, meskipun dia dalam keadaan sedang menjalankan sholat, maka batal sholatnya dengan adanya air. Kecuali mereka yang bertayamum dengan sebab sakit. Nah, dengan adanya air tidak membatalkan tayamumnya. Ini ikhwani fillah azakumullah, baik pembatal tayamum. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, wa tayammumu akhir waqtil rajil ma aula. Dan tayamum di akhir waktu, tayamum di akhir waktu salat, lirajil ma, bagi orang yang berharap mendapatkan air, aula, itu lebih utama. Mananya ikhwani fillah azakumullah, beliau menyebutkan mana yang lebih utama. Tatkala seorang tidak mendapatkan air, apakah dia langsung bertayamum atau kemudian dia menunggu sampai akhir waktu sholat dengan harapan dia sholat dengan berwudu menggunakan air? Maka ikhwan fillah azakumullah, pendapatnya mu'allif rahimahullah, bagi orang-orang yang memiliki harapan mendapatkan air, lebih utama sholatnya di akhir waktu. Jadi lebih utama sholatnya di akhir waktu. Makna akhir waktu, waktu yang mukhtar. Nah, jadi waktu yang mukhtar, bukan waktu darurah. Karena ikhwan fillah azakumullah, baik, ada waktu-waktu darurah dan ada waktu yang mukhtar. Misal salat asar. Salat asar itu baik berakhir waktu mukhtarnya tatkala menguningnya matahari. Tatkala matahari menguning itu waktu mukhtarnya selesai. Nah, tapi dia berlanjut sampai tenggelam matahari, waktu darurah namanya. Bagi mereka yang mungkin memiliki udzur, nah, dan sampai menjelang tenggelam matahari misalnya, baik dia baru menjalankan salat. Ini waktu darurah. Nah, tapi bagi mereka yang tidak punya udzur, waktu salat asar itu sampai menguning matahari, waktu mukhtar. Nah, demikian pula ikhwan fillah azakumullah untuk salat isya. Waktu salat isya ila nisfil lail, sampai setengah malam. Ini waktu yang mukhtar. Tapi ada waktu darurah. Bagi mereka yang memiliki udzur, waktu darurah ila fajar, sampai terbitnya fajar, waktu darurah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Yang beliau maukan di sini mengakhirkan waktu salat, waktu yang mukhtar, bukan waktu darurah. Sehingga tatkala misalnya ikhwan fillah azakumullah, salat asar, seseorang tidak mendapatkan air, tapi dia memiliki harapan, baik di sebuah tempat yang dia bisa mencapai air itu, atau juga dia ada janjian dengan temannya yang akan membawakan air, maka diundur salatnya sampai akhir waktu mukhtar. Ini sebelum menguning matahari. Kalau kira-kira saat matahari mulai mau menguning, kemudian masih belum dapat air,
atau temannya yang berjanji membawakan belum nyampe, maka dia mengerjakan sholat dengan tayamum. Ikhwani fillah azakumullah, seseorang bisa sholat langsung dengan tayamum atau diakhirkan sholatnya. Itu ada beberapa keadaan. Disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seseorang bisa mengakhirkan sholatnya tatkala dia tidak mendapatkan air, tatkala yang pertama tahu adanya air. Adanya air di sebuah tempat. Dia tahu dengan yakin ada air di sebuah tempat yang dia membutuhkan waktu untuk nyampe ke tempat tersebut, maka diakhirkan sholatnya. Dia menuju tempat yang di situ ada air untuk berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, jika perasaan dia lebih menguatkan akan dapat air dibandingkan tidak dapat airnya. Tatkala baik, ini kira-kira masih ada air atau tidak ya? Tapi menurut keyakinan dia, ada harapan besar dia mendapatkan air. Ada harapan besar dia akan mendapatkan air, maka dia akhirkan sholatnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini dua perkara seseorang yang lebih utama untuk mengakhirkan sholatnya tatkala tahu adanya air, dan yang kedua tatkala sangat yakin dia bahwasanya dia akan mendapatkan air. Kemudian seseorang lebih afdal untuk mendahulukan sholat, tidak mengakhirkan sholat. Sholat di awal waktu dengan tayamum. Tatkala dia mengetahui tidak ada air, betul-betul tidak ada air. Bahkan mungkin ini memang sudah berjalan berhari-hari misalnya, ketidakadaan airnya, maka lebih afdal di awal waktu dia sholat dengan tayamum. Dan keadaan yang kedua, dia sangat-sangat yakin, sangat-sangat yakin, atau ada perkiraan dapat air dan ada perkiraan tidak dapat air, tapi dia lebih menguatkan perkiraan tidak akan dapat air. Maka dia menjalankan sholat di awal waktu dengan tayamum. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Lebih-lebih ikhwani fillah azakumullah. Kalau kemudian seseorang dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, sholat di awal waktu dengan tayamum bersama jamaah. Kemudian yang kedua, sholat di akhir waktu dengan berwudu menggunakan air, tapi tidak mendapatkan jamaah. Tidak mendapatkan jamaah. Baik. Misalnya di awal waktu dia tahu ini ada jamaah. Dia tidak mendapatkan air, dan dia tahu ada air di sebuah tempat yang dia harus menuju ke sana membutuhkan waktu, dan tentunya kalau dia mencapai daerah tersebut dia tidak mendapatkan jamaah. Waktu masih ada, tapi dia tidak mendapatkan jamaah. Baik. Kalau dua pilihan yang dihadapan dia, mana yang lebih afdal untuk dia dahulukan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau jelaskan, lebih utama seorang sholat di awal waktu dengan jamaah dalam keadaan tayamum. Karena jamaah hukumnya wajib. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Adapun tadi yang disebutkan yang seorang lebih afdal mengakhirkan waktu sholatnya. Ini dimungkinkan ikhwan fillah azakumullah jika tidak ada jamaah. Dia bersendirian dihadapkan dalam dua keadaan. Sholat di awal waktu baik dengan tayamum, atau sholat di akhir waktu menggunakan air untuk berwudu. Maka sekarang pilihan ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, pilihan ini satu pilihannya sholat di awal waktu itu bukan sebuah kewajiban. Itu fadilah, keutamaan.
Yang kedua, sholat berwudu menggunakan air. Itu syarat sahnya sholat. Berarti dua pilihan yang dihadapi. Di awal waktu sebagai keutamaan, di akhir waktu syarat sahnya sholat. Tentunya pilihannya jelas. Di akhir waktu syarat sahnya sholat. Yang ini syarat sahnya sholat, yakni fadilah. Nah, maka kalau dia yakin baik akan mendapatkan air, maka dia akhirkan sholat. Baik. Kalau tadi pilihannya sholat di awal waktu ma'al jamaah, nah kita yang mudah. Baik. Kemudian soal sholat di akhir waktu sendirian, dia menggunakan air. Nah, maka beliau rahimahullah merujukan baik yang pertama. Nah, dia mendapatkan jamaah. Karena sholatul jamaah perkara yang wajib. Ini khani fidina azakumullah. Nah, kemudian baik di akhir bab ini Malik rahimahullah beliau menyebutkan sifatnya tayammum. Ditutup pembahasannya dengan sifatut tayammum. Wa sifatuhu, dan sifatnya sifat tayammum. Wa yatlubu turab yadayhi. Baik. Menepukkan, memukulkan kedua tangan baik ke tanah. Mu'allif menggunakan kata-kata turab, debu. Sudah kita bahas. Menurut pendapatnya madhab, pendapatnya Mazhab Imam Ahmad, tayammum tidak sah kecuali hanya dengan debu. Nah, selain itu tidak boleh. Ini pendapatnya madhab. Dan sudah kita jelaskan apa yang ini pendapat yang marjuh. Nah, karena tayammum hanya dengan turab, maka beliau jelaskan turab. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, bagi mereka berpendapat lain, wa yatribu al-ard, menepukkan tangan kedua tangannya di tanah atau di bumi. Nah, baik. Mufarrajatai asabi, dengan merenggangkan jari jemarinya. Tatkala saya mau menempukkan tangan di tanah itu, jari jemarinya direnggangkan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan wal ahadits al-warida anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu daraba biyadaihi, beliau menepukkan kedua tangannya, laisa fiha annahu farraja asabi'ah. Tidak dalam hadis itu menyebutkan beliau merenggangkan jari jemarinya. Nah, dari hadis masalah tayammum tidak disebutkan beliau merenggangkan jari jemarinya. Baik. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, tidak disyariatkan. Nah, kemudian seorang tatkala tayammum berupaya untuk merenggangkan jari jemarinya, karena tidak disebutkan dalam sifat tayammumnya Rasulullah tatkala beliau mengajari Ammar bin Yasir untuk menjalankan tayammum. Baik. Karena ikhwan fillah azakumullah, tayammum itu mabniya ala tashil. Tayammum itu dibangun di atas kemudahan. Nah, karena dia pengganti wudu, dipermudah. Sehingga anggota yang dibasuh, yang diusap tidak sama dengan wudu, maka dia dibangun di atas kemudahan. Nah, baik, maka tidak diperintahkan untuk merenggangkan jari jemarinya. Baik. Kalau demikian bagaimana? Apa dirapatkan? Ya terserah. Nah, tidak ada ketentuannya. Kalau sesuatu itu mutlak, baik, tidak bisa kemudian kita mengkhususkan dengan sifat tertentu. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yamsahu wajah bi batiniha. Kemudian setelah menepukkan tangan, beliau mengusap wajah bi batiniha, dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan ini, batin ini. Nah, bi batiniha, diusap mukanya. Baik.
diusap mukanya dengan bagian dalam telapak tangannya. Wa kaffai, dan mengusap kafai itu ini tangan, ya, setelah wajah kan hanya dua anggota tubuh yang diusap setelah tayamum, tangan dan wajah. Tatkala mengusap wajah itu menggunakan batini kafai. Kemudian tangannya yang atas ini baik birahatai, dengan bagian dalam jari jemarinya. Jadi yang untuk wajah itu bagian ini, baik yang untuk tangan ini bagian jari jemarinya. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, ini pendapat yang mu'allif dan pendapat yang mazhab. Kenapa kok dibedakan? Untuk wajah bagian ini dan untuk tangan bagian bawah-bawahnya jari jemari. Karena menurut pendapat mazhab, tatkala kita bahas masalah air itu terbagi jadi 3. Tahur, tahir, dan najis. Baik. Ada air yang tahir, ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mereka pun berpendapat sama masalah debu. Masalah debu ada yang tahir, suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Apa itu? Setelah dipakai untuk tayamum. Kalau misalnya kan menepuk itu hanya sekali, tidak 2 kali. Kalau menepuk sekali kemudian dipakai untuk mengusap wajah, kalau dipakai untuk mengusap tangan, ini mustakmal. Debu yang sudah dipakai untuk mengusap wajah, maka dia tahir, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini pendapatnya mu'allif, pendapat yang mazhab. Tapi kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, ini pendapat yang marjuh dalam masalah air dan juga dalam masalah debu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak ada ketentuan untuk tangan bagian jari jemarinya yang bawah, untuk wajah diusap dengan bagian dalam telapak tangannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadza minal bid'ah. Ini termasuk perkara bid'ah. Tatkala beda-bedakan tentang mengusap untuk wajah dan untuk tangannya. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan yang demikian. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mengusap wajah dan mengusap tangan dengan bagian yang sama. Dengan telapak tangan semuanya. Tatkala wajah diusap dengan telapak tangan semuanya, baik, tangan pun demikian. Karena tidak ada yang namanya debu yang tahir. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini juga yang dirajihkan Rasul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ikhwan fillah azakumullah tidak disebutkan baik salatan. Tidak disebutkan mengusapnya 3 kali. Jadi tidak disebutkan mengusapnya 3 kali. Baik. Hanya inilah kaifiyah yang dicontohkan Rasulullah beramal bin Yasir. Tayamum untuk mengganti wudu maupun tayamum untuk mengganti mandi janabah. Caranya sama. Dia tepukan tangannya di tanah atau di debu, kemudian dia usapkan ke wajahnya dan dia usapkan ke tangannya. Tidak ada cara yang lainnya. Baik. Karena maksudnya adalah tashil, maka tayamum tidak ada tahlilul lihya. Setelah dalam wudu ada tahlilul lihya, disunnahkan untuk menyelingi jenggot bagi yang lebat. Tapi dalam keadaan tayamum tidak disunnahkan yang demikian. Baik. Beliau Rasulullah menyebutkan wa yukhallil asabi'ah, dan menyelang-nyelangi jari jemari tatkala tayamum. Ini yang beliau sebutkan. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan isbatu tahlil wala sunnah fihi nadhar. Menetapkan adanya tahlilul asabi', menyelang-nyelangi jari jemari tatkala tayamum. Baik, ini perlu ditinjau ulang pernyataan yang demikian. Karena ikhwan fillah azakumullah, baik, tidak disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tahlilul asabi', tahlilul lihya atau yang semisalnya. Kaifiyah tayamum. Sekali lagi tayamum itu dibangun di atas taysir wa suhulah, kemudahan.
maka hanya itu aja, wajah dan telapak tangan. Baik. Bagian dalam bagaimana? Kalau seorang menepukkan tangan ini, bagian dalam sudah terkena. Nah, tinggal bagian atas dan wajahnya. Kalau selesai. Nah, tinggal ikhwan fillah jazakumullah. Baik, dua riwayat yang disebutkan kemarin. Nah, imma wajah terlebih dahulu, wa imma tangan terlebih dahulu. Yang wau dinyatakan bukan wau tartib. Nah, karena ada dua riwayat menyebutkan mengusap wajah, baik, lebih dahulu baru tangan, atau tangan kemudian baru wajah. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ini akhir dari apa yang beliau sebutkan, baik, dari masail at-tayammum. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, min babil faedah, tambahan sebagai faedah. Nah, tatkala seseorang tidak mendapatkan air, atau tatkala seseorang hanya mendapatkan air yang sedikit, kemudian yang membutuhkan air itu orang banyak. Misal, pada saat itu ada orang yang meninggal, yang perlu untuk dimandikan dengan air. Dalam keadaan airnya terbatas, hanya bisa dipakai sekali. Baik. Kemudian pada saat yang sama ada orang yang perlu air karena junub. Nah, ada orang meninggal, barang ada orang junub. Baik. Bersamaan pula ada perempuan yang selesai dari masa haidnya, yang dia harus mandi. Nah, bersamaan pula ada orang yang badannya terkena najis, yang harus dia hilangkan. Baik. Nah, mayit, junub, haid, dan orang yang badannya ada najis. Ada 4. Nah, semuanya membutuhkan air. Nah, dan air itu tidak bisa untuk dibagi-bagi, karena hanya cukup untuk satu orang saja. Nah, dari 4 ini, alhamdulillah, nah, mana yang diutamakan? Kemudian sisanya bertayamum. Nah, di sini para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Nah, dari 4 orang ini mana yang diutamakan menggunakan air, yang sisanya nanti tayamum semuanya 3. Nah, baik, jadi mayit, junub, orang yang haid, kemudian orang yang di badannya ada najisnya. Nah, ada 4 yang membutuhkan air. Dalam badan air itu hanya cukup untuk satu orang saja. Nah, mana yang lebih diutamakan? Baik. Dan mana yang nantinya bertayamum? Ikhwani fillah jazakumullah. Jumhur ulama menjelaskan yang pertama, jika air itu milik salah satu dari 4 ini, nah, maka dia yang paling berhak. Nah, maka dia yang paling berhak. Misal, baik, hanya ada air. Nah, tapi air ini miliknya orang yang meninggal. Nah, yang dia harus dimandikan. Maka tentunya air itu tidak bisa dipakai yang lainnya. Ya, yang berhak yang punya air. Yang punya air itu orang yang meninggal itu. Nah, berarti airnya dipakai untuk memandikan jenazah. Sisanya orang yang 3 tadi bertayamum. Nah, sisanya. Baik. Sekarang yang dibicarakan Allah, kalau air itu air yang mubah. Nah, maknanya semuanya tidak berhak untuk mendapatkannya. Bukan milik salah satu dari mereka ini. Nah, yang semuanya boleh untuk memanfaatkannya. Ini yang kemudian dibicarakan oleh para ulama. Baik. Di antaranya qanifidina azakumullah, pendapat Imam Syafi'i, nah, dan juga Imam Ahmad, al-mayyit ahaqqu bihi min ashabil ahdath. Mayit itu lebih berhak dari orang yang terkena hadas. Nah, yang terkena hadas itu tadi junub, haid. Nah, mayit itu lebih berhak dari orang-orang yang terkena hadas. Baik. Apa alasannya? Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, alasannya karena mayit itu itulah proses yang paling akhir.
yakni dimandikan dia. Bersuci yang paling akhir itu bagi orang yang meninggal. Adapun orang yang haid, orang yang junub, nah dia kan masih hidup. Nah, masih ada kesempatan dapat air. Tapi kalau yang meninggal itu, kalau terakhir tayamum itu sudah nggak bisa dimandikan lagi. Nah, ini yang paling akhir. Maka diutamakan orang yang meninggal. Nah, jadi air itu dipakai untuk memandikan jenazah. Sisanya orang-orangnya tayamum. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, baik. Dan juga beliau beralasan tujuan dimandikannya si mayit itu tanzih, yakni membersihkan, ya, membersihkan. Dan itu tidak akan tercapai menggunakan turab, menggunakan debu, hanya sebatas tayamum. Nah, ini alasan yang kedua yang beliau sebutkan. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Pendapatnya mazhab Syafi'iyah poin yang kedua, sahibun najasah ahaqqu bil ma' min ashabil ahdath. Orang yang terkena najis itu lebih berhak untuk menggunakan air dibandingkan orang-orang yang berhadas. Nah, dibandingkan orang-orang yang berhadas. Baik. Karena menghilangkan najis itu tidak bisa diganti dengan tayamum. Nah, jadi menghilangkan najis tidak bisa diganti dengan tayamum. Tayamum itu untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas, bukan mengangkat najis. Nah, jadi kalau orang badannya terkena najis tidak bisa diganti dengan tayamum. Nah, dia harus dihilangkan menggunakan air. Baik. Maka orang yang terkena najis itu yang lebih berhak untuk menggunakan air itu. Ada orang yang berhadas, mereka bertayamum. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Kemudian juga urutan al-haid, orang yang haid, nah, itu lebih berhak dari orang yang junub. Jadi orang yang haid itu lebih berhak dari orang yang junub. Karena haid itu baik hadasnya lebih besar dibandingkan junub. Nah, baik. Kenapa kok baik haid itu disebutkan junubnya dan hadasnya lebih besar dan perkaranya lebih banyak dibandingkan orang yang junub? Karena perempuan yang haid itu, nah, kalau dia bersuci, dia menentukan dipakai untuk ibadah kepada Allah, nah, sholatnya, baik, dan yang lainnya. Dan yang kedua, baik, untuk melayani suaminya. Nah, baik. Jadi ada dua alasan. Yang dengan sucinya dia, kalau dia mandi, baik dengan air, baik dia bisa beribadah kepada Allah dan juga bisa melayani suaminya. Nah, ini fa'idina azakumullah. Sehingga perempuan yang haid lebih diutamakan daripada orang yang junub dalam menggunakan air. Nah, ini fa'idina azakumullah. Ini, nah, beberapa yang disebut oleh para ulama. Baik. Jadi beberapa perkara yang disebutkan para ulama jika ada terkumpul mereka-mereka yang membutuhkan air, kemudian air itu hanya cukup untuk satu orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk bab izalatin najasah. Bab menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis. Ya, ini menghilangkan najis maknanya barang benda-benda suci yang terkena najis. Benda-benda suci yang terkena najis. Nah, bukan benda yang ainnya itu najis. Najis itu terbagi menjadi dua. Benda suci yang terkena barang najis, bukan najis. Atau benda-benda yang ain asalnya, najasnya
Nah, itu najis. Baik. Misalnya baik daging babi. Nah, najisnya. Baik. Maka dia diolah dengan apapun tetap dia najis, tidak bisa menjadi suci. Itu karena airnya, bendanya yang najis. Beda dengan air baik yang kemasukan barang najis atau pakaian yang terkena barang najis, itu namanya barang suci yang terkena najis. Inilah yang dibicarakan. Menghilangkan najis yang mengenai benda-benda yang suci. Baik. Khonifidina azakumullah. Najis itu disebutkan oleh para fuqaha, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mukhaffafah. Najis mughalladhah, najis yang besar. Baik. Kemudian yang kedua mutawassithah, pertengahan. Najisnya pertengahan. Dan yang ketiga mukhaffafah, najis yang diringankan. Jadi tentunya dengan istiqra', dengan penelitian dari para ulama. Baik. Qala rahimahullah, wa yajzi'u fi ghasli najasati kulliha idza kanat 'alal ardi ghaslatun wahidatun tadhhabu ba'inin najasah. Cukup atau cukup dan bolehnya di dalam mencuci najis-najis semuanya idza kanat 'alal ardi, jika dia ada di tanah. Jadi kalau najis yang ada di tanah dengan ghuslatun wahidatun, sekali cuci cukup. Tadhabu bi'ainin najasah, yang ainnya bendanya itu hilang dengan dicuci atau dengan disiram. Jadi kalau ada najis yang ada di tanah, ada di lantai misalnya, baik, itu sekali cuci kalau hilang ainnya, bendanya, maka cukup. Maka dia dianggap suci. Khonifidina azakumullah. Baik, menghilangkan najis itu tidak ada perintah hitungan berapa kalinya. Beda tatkala seorang itu berwudu. Berwudu itu hadas. Yang disunahkan sampai 3 kali. Baik. Tapi untuk menghilangkan najis, ini enggak ada hitungan tertentu. Patokannya sampai hilang. Sehingga khonifidina azakumullah dibedakan antara hadas dengan najis. Najis itu ada hitungan-hitungannya. Hadas itu ada hitungan-hitungannya tatkala dia bersuci, dan dia baik disyaratkan untuk tidak boros air. Tapi kalau untuk najis, menghilangkan najis, ini nggak ada istilah kemudian menghemat air. Sampai bersih, sampai hilang najisnya. Nggak ada hitungan. Dia dicuci 3 kali masih ada najisnya. Tambah. 10 kali belum bilang tambah lagi. Nggak ada hitungannya. Patokannya sampai hilang najisnya. Kalau ada tidak. Kecuali khonifidina azakumullah, najis-najis yang memang dalam syarat ditentukan hitungannya. Misalnya tatkala memiliki najisnya anjing. Baik. Kemudian wa ala ghairiha sab'un. Dan jika selainnya, jika selain najis yang terkena tanah, itu dicuci sebanyak 7 kali. Kalau najis terkena pakaian, misalnya, saya nyucinya 7 kali. Najis terkena badan, nyucinya 7 kali. Semua najis. Bukan hanya najis karena silakan anjing. Semua najis. Ini pendapatnya mazhab. Pendapatnya mu'allif. Jadi penyucian najis itu 7 kali. Kecuali kalau najisnya ada di tanah. Sekali selesai. Kalau hilang.
ainnya. Nah, tapi kalau selain di tanah itu 7 kali baik basuhan. Kata beliau, ihdaha biturabin fi najasati kalbin wa khinzirin. Salah satunya menggunakan tanah pada najisnya anjing dan najisnya babi. Nah, pada najisnya anjing dan najisnya babi, baik ini 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, kalau kemudian ikhwan fillah azakumullah, selain anjing dan babi, ya, selain anjing dan babi ini dibasuh, dicuci sebanyak 7 kali. Jadi kalau baik najisnya itu bukan najisnya anjing dan najisnya babi, nah kotoran misalnya, baik itu mencucinya 7 kali, ya, mencucinya 7 kali tapi nggak pakai tanah. Nah, terus sampai 7 kali dicuci, dikerik, diperas, terus demikian sampai 7 kali. Nah, tapi kalau itu anjing atau babi, baik salah satunya menggunakan tanah. Beliau sebutkan ihdaha biturab. Tidak menyebutkan pada bagian berapa penyucian itu. Nah, kalau 7, baik ihdaha salah satunya, berarti salah satunya itu masuk di dalamnya, bukan tambahan dari 7. Salah satunya menggunakan tanah, berarti yang 6 itu air, baik yang 1 itu tanah. Nah, kemudian tidak ditentukan ini yang pertama, di tengah, atau di akhir. Nah, yang jelas ihdaha salah satunya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, dalam sebuah riwayat, dalam riwayatnya Imam Muslim, nah, dalam riwayatnya Imam Muslim dengan lafaz ulahunna biturab. Yang pertama menggunakan tanah. Ulahunna yang pertama. Nah, di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bazzar, disebutkan ihdahunna biturab. Salah satunya menggunakan tanah. Ini riwayatnya Al-Bazzar. Baik. Riwayatnya Imam Muslim dengan ulahunna biturab. Yang pertama baik menggunakan tanah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, menggunakan tanah itu bisa tanahnya dimasukkan ke air, kemudian dipakai untuk basuh. Nah, yang terkena anjing atau babi menurut Malik. Atau kemudian dia baik digosok dengan tanah. Nah, al-muhim ini yang pertama. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, kalau menggunakan tanah itu diletakkan di bagian yang paling akhir, ya, di bagian yang paling akhir, nanti membutuhkan basuhan yang ke-8. Kalau dibasuh dengan air selesai, kan dia masih basah. Nah, kalau nanti dipakai tanah yang terakhir, dia akan menjadi kotor. Nah, maka dibutuhkan basuhan yang ke-8 akhirnya. Maka diletakkan, baik dengan riwayat Imam Muslim, tanah itu di bagian yang pertama. Nah, pakai tanah, maka yang kedua, ketiga, sampai yang ke-7 itu menggunakan air hingga nanti bersih. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, baik mungkin tatkala tanah itu diletakkan sebagai basuhan yang pertama, itu sudah meringankan najisnya. Meringankan najisnya. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah tentunya baik ada sebuah rahasia yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan baik binatang anjing itu dibasuh menggunakan tanah? Nah, mungkin kalau sebagai ulama menyebutkan di dalamnya ada mikroba, nah, yang tidak bisa mati, virus-virus itu dengan tanah. Nah, ini khonifidina jelas itu tidak disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai kemungkinan. Baik, ini khonifidina sehingga tanah itu sifatnya ta'abudiyah. Nah, ibadah dia, ta'abudiyah yang tidak bisa diganti dengan selain tanah. Karena Rasul tidak menyebutkan ilahnya. Nah, tidak menyebutkan alasannya. Yang jelas salah satunya menggunakan tanah.
Baik. Ikhwani fillah azakumullah, anjing ini mencakup semuanya. Nah, jadi tatkala terkena jilatan anjing dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah, ini mencakup semuanya. Nah, baik dia anjing hitam, nah, anjing yang tidak hitam, baik anjing yang kecil maupun yang besar, anjing yang terlatih maupun anjing yang butuh, nah, ini semuanya sama. Nah, tatkala terkena jilatannya, baik maka dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Karena ini hadisnya umum, baik. Kemudian tidak dibeda-bedakan, nah, tidak dibeda-bedakan, baik. Oh ini anjing yang dipelihara di rumah, nah, ini anjing yang liar, baik. Ini anjing yang pintar, ini yang tidak, nggak ada bedanya. Nah, karena baik najisnya dihilangkan 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah. Baik. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat, nah, basuhan 7 kali yang salah satunya menggunakan tanah ini, baik, tidak hanya khusus jilatan anjing, tapi semuanya, air kencingnya, nah, kotorannya, baik, ini semuanya dibasuh 7 kali yang salah satunya menggunakan tanah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, karena jumhur ulama menyebutkan, nah, tatkala air liur, nah, itu dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, maka lebih-lebih lagi kalau itu kotorannya. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian disebutkan idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum. Itu menyebutkan jika anjing itu menjilat, nah, bejana salah seorang di antara kalian. Nah, disebutkan walagha, disebutkan menjilat karena itulah yang mayoritas terjadi. Nah, dan disebutkan ina, bejana, karena itulah yang mayoritas terjadi di kalangan Arab pada saat itu. Nah, anjing itu biasa menjilati baik bejana yang ada. Nah, tidak disebutkan menjilat 6 kaki pemiliknya, tidak disebutkan menjilat yang lainnya. Nah, karena itulah yang mayoritas terjadi, maka itu yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini akan dinazakumullah. Ini pendapatnya jumhurul fuqaha. Nah, jumhurul fuqaha bahwasanya yang najis itu bukan air liurnya, nah, kotorannya itu ahsan, nah, lebih najis lagi, lebih kotor lagi. Ini jumhurul fuqaha. Nanti kalau ikhwan dinazakumullah, ini masalah khilafiyah. Nah, ada yang menyatakan yang najis hanya air liurnya. Baik, selain itu tidak najis, karena tidak ada nafsunya. Ada yang menyatakan anjing itu nggak najis, air liurnya nggak najis. Nah, kenapa kok dicuci? Dicuci itu karena ta'abudiyah, karena perintah untuk disuci ta'abudiyah sifatnya ibadah, bukan karena najisnya anjing. Ya karena perintah untuk dicuci. Nah, ada yang berpendapat demikian. Baik, jika ikhwan yang juga nggak najis ini. Mereka bawakan dari buktinya anjing itu biasa keluar masuk masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibiarkan, menunjukkan anjing itu tidak najis. Baik, ini menunjukkan dari Imam Malik rahimahullah. Nah, ini khilafiyah dalam masalah ini. Tapi jumhurul fuqaha menyebutkan yang najis itu air liurnya dan semuanya, kotorannya, air kencingnya itu najis. Ini kalau terkena itu, baik dibasuh 7 kali. Yang salah satunya yang pertama menggunakan tanah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, nah, disebutkan oleh mu'allif khinzir. Nah, babi. Baik. Dalilnya kias. Dikiaskan dengan anjing. Nah, karena babi itu hewan yang menjijikan, hewan yang kotor, ya makanannya kotoran. Nah, sehingga dikiaskan dengan anjing. Tapi ini kata semua di Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hadza qiyasun dhaif. Ini kias yang lemah. Fasahih kata beliau yang benar, anna najasatahu kanajasati ghairihi. Najisnya babi itu sebagaimana najis yang lainnya. Nah, tidak ada persyaratan dibasuh 7 kali.
Nah, itu kayak najis yang lainnya. Nah, tidak disamakan dengan najisnya anjing. Nah, fatugsalu kama tugsalu bahiyatun najasa. Maka najisnya babi itu dicuci sebagaimana dicuci najis-najis yang lainnya. Nah, jadi tidak disamakan dengan najisnya anjing. Baik, sehingga pendapat yang mu'allif ini pendapat yang dhaif, pendapat yang marjuh. Baik. Ini akhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian wa yujzi'u 'anil turabi asnanun wa nahwuhu. Dan saya mencukupi dari tanah, maknanya bisa tanah itu bisa diganti dengan asnan. Nah, dengan asnan ini juga sejenis pohon-pohonan yang kemudian ditumbuk, nah, yang dipakai untuk membasuh. Baik. Ini mungkin semisal sabun, nah, atau yang lainnya, alat-alat pembersih yang lainnya. Baik. Ini kata beliau, wanahu, dan yang semisalnya, sabun, odol, soklin, atau yang semisalnya. Nah, misalnya bisa menggantikan turab. Baik, ini pendapat yang mu'allif rahimahullah. Baik. Akhwani fillah azakumullah. Nah, pendapat ini kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza fihi nazar. Jadi pendapat ini perlu ditinjau ulang. Nah, perlu dilihat lagi. Bahwa hanya tanah itu, debu itu bisa diganti dengan bahan yang lainnya. Perlu ditinjau lagi. Karena ikhwan fillah azakumullah, syariat menentukan bituruk. Nah, menentukan turuk. Baik. Maka kita yang pertama wajib untuk mengikuti nas. Nah, wajib untuk mengikuti nas. Baik. Dan barang-barang yang disebutkan oleh mu'allif, misalnya asnan, sidr. Nah, itu ada pada zamannya Rasulullah SAW. Beliau tidak menyebutkan. Beliau menyebutkan turab. Nah, daun bidara ada. Nah, itu yang dipakai untuk mandikan orang mati. Daun bidara yang dia diyakini biasa kalau ditumbuk dia mengeluarkan busa, sangat cepat menghilangkan kotoran-kotoran. Nah, baik. Ada pada zaman Rasul, tapi Rasul tidak menyebutkan menggunakan daun bidara. Saya menggunakan turab. Menunjukkan itu maknanya ta'abudiyah, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Baik, dan mungkin kalau kemudian baik para tiba mengadakan penelitian, mungkin di dalam panah itu ada sesuatu zat yang bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada pada liurnya anjing atau najis yang ada pada anjing. Mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ini akhwan yang bidina'akumullah. Baik. Sehingga Syekh menyebutkan ini la'alla. Nah, mungkin. Baik. Ini akhwan yang bidina'akumullah, jadi bukan perkara yang jazm. Nah, dan juga turab itu salah satu alat untuk bersuci selain air. Dalam bahasan saya yang disebutkan. Sehingga ditentukan turab, baik, dan tidak bisa diganti yang lainnya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, tatkala tadi disebutkan bahwasanya silatan anjing itu mencakup semuanya. Anjing yang pintar maupun anjing yang bodoh, kecil maupun besar, nah, semuanya cara mencucinya sama. Nah, dia dijilat 1 kali atau 2 kali, 3 kali, 4 kali, cucinya sama 7 kali, tidak dikalikan. Nah, kalau misalnya dia disilat oleh seekor anjing misalnya, baik, yang dia harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Belum sempat dia cuci kakinya yang disilat, nah, datang anaknya anjing dari baik, menjilat di tempat yang sama 2. Nah, datang temannya 3, 4, 3 seterusnya. Nah, 5 anjing, baik, tidak kemudian 7 kali 5. Nah, sekali basuhan dengan 7 kali selesai. Nah, ini ikhwan yang bidina'akumullah. Dan ikhwan yang bidina'akumullah, baik, tatkala itu umum, nah, baik anjing yang di rumah, ya, yang dipelihara, maupun anjing yang liar, baik anjing yang baik umum ini, baik anjing yang dipakai untuk berburu maupun yang tidak dipakai untuk berburu. Zahirnya demikian. Nah, tapi ikhwan yang bidina'akumullah, baik, kalau seorang itu berburu menggunakan anjing, dan ini yang diperbolehkan. Nah, kemudian anjing itu menangkap baik buruan misalnya.
Berarti kalau cara zahirnya daging itu harus dicuci. Nah, menggunakan air 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Zahirnya. Nah, tapi qanifidina azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, ini termasuk perkara-perkara yang al-ma'qul, yang diringankan oleh syariat. Sehingga boleh disebutkan annahu la yajibu ghuslu ma asaba famul kalbi inda saydihi. Tidak wajib mencuci apa-apa yang terkena mulutnya anjing dari hewan buruan. Karena tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sebagai pengecualian. Ya kalau hewan buruan yang menangkap buruannya, baik, maka yang ditangkap buruannya tidak perlu untuk dicuci sebanyak 7 kali. Karena termasuk pengecualian. Ini juga qanifidina azakumullah, baik, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inna hadza min ma'afu 'an syari'. Ini termasuk apa-apa yang dimaafkan oleh syariat. Li'annahu lam yarid 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna amara bi ghusli ma asaba famul kalbi min as-sayd alladhi sadahu. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk mencuci apa-apa yang terkena mulutnya anjing buruan. Anjing yang berburu, baik, tidak diperintahkan yang diburu itu buruannya kemudian dibasuh, dicuci sebanyak 7 kali. Tidak ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Rasul menyatakan idza walagha. Kalau anjing itu walagha. Walagha itu masukkan lidahnya kemudian menggerak-gerakkannya, itu walagha, menjelati. Baik. Walam yakul idza adha. Kata Syekhul Islam, dan beliau tidak menyebutkan idza adha kalau anjing itu menggigit. Tapi menyebutkan idza walagha. Ini kata beliau menunjukkan bahwasanya anjing buruan tatkala menangkap buruannya itu termasuk perkara-perkara yang dimaafkan oleh syariat dan tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali. Baik, ini qanifidina azakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi najasatin ghairihima sab'un bila turabin. Dan pada najis selain keduanya, pada najis selain anjing dan babi, babi dhaif, sab'un bila turab, dicuci sebanyak 7 kali tanpa menggunakan tanah. Dicuci sebanyak 7 kali tanpa menggunakan tanah. Baik. Perintah untuk mencuci sebanyak 7 kali ini dhaif. Perintahnya dhaif. Di antaranya qanifidina azakumullah, saya disebutkan dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dengan sifat tamrid. Ruya. Surah Tamriz yang menunjukkan dhaifnya. Ruya, diriwayatkan an Ibnu Umar annahu qala, beliau menyebutkan umirna bi ghuslil anjasi sab'an. Kita diperintahkan untuk mencuci najis-najis 7 kali. Ini dhaif. Baik. Ini qanifidina azakumullah. Jadi tidak ada hitungan dalam menghilangkan najis. Dan ini qanifidina azakumullah, beliau sebutkan riwayatnya dhaif la aslalah. Riwayat dhaif tidak ada asalnya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau sebutkan anna was-sahih anna yakfi ghuslatun wahidah. Pendapat yang sahih cukup sekali basuhan tadhhab bi ainin najasah, yang bisa menghilangkan benda najisnya. Kalau benda najisnya hilang dengan sekali cucian, maka selesai sekali. Wa yadhurul mahal, dan bisa mensucikan tempatnya. Ma'adal kalb, selain anjing.
Kalau anjing 7 kali, berarti selain anjing hanya sekali. Baik, kalau memang langsung bersih dan tidak ada hitungan-hitungan tertentu. Nah, ini khana bidina azakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wala yadhur mutanajjisun bisyamsi. Dan tidak akan suci, tidak bisa disucikan barang yang terkena benda najis bisyamsi dengan matahari. Maknanya kalau kita memiliki pakaian yang terkena air kencing, terkena najis, kemudian kita jemur dan kena terik matahari, nah, ini tidak bisa suci. Nah, menurut pendapatnya mu'allif. Baik. Ini khalifidina azakumullah. Ini menurut pendapatnya mu'allif. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan dalam Syarh Al-Mumti', wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah, dan Abu Hanifah berpendapat ila anna samsa tutahhirul mutanajjis, bahwasanya matahari itu bisa mensucikan benda-benda yang terkena najis. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Idza zala asarun najasa biya, jika asar najisnya itu hilang dengan sinar matahari. Misalnya pakaian dia terkena air kencing, dijemur, baik, kemudian terkena terik matahari, nah asar najisnya hilang, baunya nggak ada, nah warnanya nggak ada, semuanya nggak ada, asar-asarnya nggak ada, baik, maka dia dianggap suci dengan terkena sinar matahari. Nah, wa anna aina najasa idza zalat baina jilid dhahur al-mahal. Kata beliau, dan ain najasa, najisnya, ain najisnya itu jika hilang dengan apapun yang bisa menghilangkan, maka suci tempatnya. Nah, ini pendapatnya Syekh Abu Hanifah rahimahullah. Setelah membuatkan pendapat ini beliau sebutkan wa hadza huwa shawab. Tarjih beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini pendapat yang benar, bahwasanya matahari itu, baik, sinar matahari bisa menghilangkan najis. Kalau asarnya, catatannya, kalau asarnya bekasnya itu hilang. Nah, bekas najisnya itu hilang. Baik. Qanifidina azakumullah. Nah, beliau sebutkan alasannya kenapa menguatkan pendapat ini. Nah, di antaranya bahwasanya izalatun najasa ini bukan perkara makmur, bukan perkara yang diperintahkan, tapi perkara mimbab istinabil mahsur, menjauhi perkara-perkara yang terlarang, mahsur. Nah, yakni maknanya kan bidinazakumullah, najis itu tidak sama sifatnya dengan hadas. Kalau najis itu hilang dengan alat apapun, meskipun dia tidak berniat tatkala hilang itu, maka sah. Beda dengan hadas yang dia dibutuhkan niat. Nah, kalau orang itu berwudu tanpa niat tidak sah wudunya. Kalau seorang menggunakan pakaian yang terkena najis, kemudian dia pakai jalan, terkena air hujan, kemudian terkena panas dan hilang najisnya, maka dia suci meskipun tanpa niat tatkala menghilangkannya. Nah, ini qanifidina azakumullah. Baik, itu yang beliau sebutkan. Kemudian pendapatnya muallif, nah, yang menyebutkan bahwasanya sinar matahari itu tidak bisa menghilangkan najis. Nah, karena qanifidina azakumullah, alat untuk menghilangkan najis adalah air. Ini pendapatnya muallif, pendapatnya maksud. Nah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan diturunkan kepada kalian dari langit air, yutahhirukum bih, untuk mensucikan kalian dengannya. Nah, kalian bersuci dengan air. Baik. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lainnya, nah, misalnya tatkala Arabi kencing di Masjid Rasulullah SAW, beliau perintahkan untuk mengambil seember air dan disiramkan. Dia tidak sebutkan terus biarkan kena sinar matahari sampai kering. Nah, beliau tidak sebutkan demikian. Tapi minta diambilkan seember air lagi disiram, menunjukkan najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Qanifidina azakumullah, para ulama menyebutkan di antara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab dalil yang mereka pakai ada Arabi. Nah,
Kenapa beliau SAW merintahkan mengambil air dan menyiramnya? Ini agar cepat dalam hilangnya najis. Karena itu masjid. Nah, yang mungkin banyak orang yang masuk ke dalamnya dipakai untuk ibadah. Nah, meskipun misalnya dengan sinar matahari itu bisa hilang, tapi butuh waktu yang begitu lamanya. Nah, karena ini butuh waktu cepat, maka beliau perintahkan menggunakan air untuk menghilangkannya. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Sehingga tetap boleh sebutkan waswat. Nah, pendapat yang benar, matahari itu bisa menghilangkan najis jika akar bekas-bekas najisnya itu hilang dari tempatnya. Nah, walaris kata mu'allif rahimahullah, tidak pula angin. Angin tidak bisa menghilangkan najis. Nah, angin tidak bisa menghilangkan najis. Baik. Ini juga sebagaimana pembahasan syams. Intinya Allah, kalau dengan angin, dengan terembus angin, najis itu hilang, asarnya hilang, airnya hilang, maka dia suci. Nah, baunya sudah tidak ada lagi dengan terkena air, terkena angin. Nah, semua asar najisnya tidak berbekas sama sekali, maka dia suci. Baik, ini pendapat yang rajih. Wala jalkin. Nah, dan juga tidak bisa pula mensucikan najis dengan cara digosok. Pendapatnya Malik. Baik, dengan cara digosok. Nah, karena qanifidinazakumullah, najis itu harus dihilangkan menggunakan air. Ini pendapatnya mazhab. Najis harus dihilangkan menggunakan air. Kalau semata-mata misalnya kita memiliki kaca atau keramik terkena najis, kemudian kita kerik, kita gosok sampai hilang akarnya, menurut Malik belum suci, harus menggunakan air. Tapi pendapat yang rajih, ini yang dilogikkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fasahih annahu yaquru bidalhi. Pendapat yang sahih, suci dengan cara dikerik. Nah, dengan syarat hilang akarnya. Nah, jadi kalau akar najisnya hilang, maka dia dianggap hilang. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Nah, apakah itu benda-benda? Tentunya kalau yang dikerik itu benda-benda yang keras, ya, kaca, keramik atau itu misalnya. Nah, kalau benda-benda yang lembek misalnya, karena kalau dikerik mungkin akan meresap. Kalau kain dikerik misalnya, mungkin akan meresap. Asalnya masih ada. Nah, maka dengan air itu yang lebih sempurna pensuciannya. Nah, jadi kalau yang bukan meresap, keramik, kaca atau misalnya, kalau dia kerik, baik kemudian hilang asalnya, ya cukup suci dia. Nah, dengan cara hilang asarnya. Baik, ini qanifidina azakumullah. Wala istihala. Beliau dan tidak pula istihala. Nah, istihala itu berubah bentuk. Nah, berubah menjadi bentuk yang lainnya. Nah, qanifidina azakumullah. Baik. Kalau misalnya, nah, baik kotoran manusia atau kotoran binatang yang najis. Dia begitu lamanya terkena angin, terkena panas, terkena hujan, kemudian mengering, nah, mengering kepanasan, kemudian melebur menjadi debu, nah, menjadi benda lain, ya, menjadi benda lain. Menurut pendapatnya mu'allif rahimahullah, nah, dia tetap barang yang najis. Nah, debu ini sekarang barang yang najis, bukan kotoran. Ini sudah istihalah, dia berubah bentuk menjadi benda yang lainnya. Maka menurut mu'allif tetap dia itu najis. Nah, ini qanifidina azakumullah. Ini ikhtilaf tentang istihalahnya najis menjadi benda yang lainnya. Baik, ini juga perkara yang di dalam ikhtilaf yang panjang, nah, di kalangan para ulama. Sehingga qanifidina azakumullah, nah, istihalah khamr misalnya, tatkala dia, kalau yang berpendapat najis berubah menjadi cuka, nah, istihalah berubah bentuk menjadi cuka, baik, maka mereka yang berpendapat istihalah tidak bisa merubah najis, nah tetap najis hukumnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.